kita tidak melakukan webinar. Maka dari itu, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Teguh Mayanto. Baik, terima kasih my brother Pak Andreas dari Kudus. Jauh sekali ya, mungkin 400 meter ini dari Jakarta. 400 kilometer. 450-an. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya tidak banyak, hanya satu dua kata aja. Yang pertama, yang saya hormati Pak Alfon, kemudian Ibu Jani sebagai pemateri untuk webinar malam hari ini. Puji syukur kepada Allah SWT, malam hari ini kita diberikan kesehatan. Langsung saja, eh, Indonesia sebetulnya memiliki potensi yang sangat besar kaitannya dengan PET recycling. Tahun kemarin, ketika saya mengikuti salah satu pertemuan asosiasi, ekspor PET recycling ke China itu punya potensi yang luar biasa dan masih sangat terbuka peluang karena PET recycling ini bisa dimanfaatkan untuk banyak sekali aplikasi. Bahkan termasuk di Indonesia pun masih susah untuk mencari PET recycling dan sekarang memang sudah mulai dibangun di pabrik yang mengolah PET menjadi barang siap pakai. Mudah-mudahan malam hari ini memberikan perspektif kita semua bagaimana mengelola, bagaimana eh, apa ya, mengetahui proses daripada PET ini yang bisa di recycling unlimited, ya, bisa menjadi bahan apa aja. Selamat berwebinar, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Teguh atas prakata pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya ada bertanya dengan Pak Eka. Pak Eka, ini kita dibatasi berapa lama Pak Eka? Setiap pemateri? Kalau dari ini bebas Pak, kita mau sampai jam 1 pun oke, nggak masalah. Gimana nih Pak Satu Pak jam, Alfon? satu jam, satu jam, satu jam. Oke, Jangan, ya. jangan. Ini jam 8 ya. Kira-kira 45 menit pemateri, kemudian nanti discuss, kita fleksibel. Mari pertama, nanti kemudian kita mungkin dilanjut dengan pemateri kedua, begitu ya, kira-kira. Jadi total mungkin 2 jam ke depan, plus minus. Gitu ya, Bapak Ibu ya, setuju ya? Oke Pak, setuju. Ya, oke, lanjut. Atau mungkin ada masukan? Nanti Saya saya pikir dulu cukup. baru atau apa. Cuma kedua, ya, lalu lupasnya juga. Oke. Baik, kalau tidak ada tambahan, kita akan mulai. Perkenalkan dulu saya, Andreas Teguh Brenanto, dari tengah-tengahnya Jawa, di Jawa Tengah. Jadi kebanyakan Jakarta, cuma dipandunya dari Jawa Tengah. Terima kasih Pak Eka. Dadaan jam 5 tadi saya baru baca WA-nya untuk harus jadi moderator. Ya, biasanya kalau saya jadi moderator tuh minta materinya supaya saya juga bisa ngikutin. Jadi barangkali kalau saya agak gaptek nanti mohon izin Bu Jani. Baik Bapak Ibu, webinar live pada malam hari ini kita kasih satu tema, The Circularity of PET Recycling, di mana nanti ada dua pemateri, dan pemateri pertama ini setahu saya cukup banyak malang melintang di dunia packaging. Saya kenal di tahun 2000-an, 2010-an begitu, waktu beliau 2009 sampai 2014 masih di Aqua ya Bu Jani ya. Semoga ingat saya, yang pasti saya ingat Ibu. Ingat Pak, ingat. Sebagai packaging spesialis waktu itu kalau tidak salah. Kemudian beliau juga di 2014 sampai 2015 sebagai pack dev manager di Nutrisia, begitu ya Bu, sudah baca. 2015 sebagai SK, kemudian 2022 sampai sekarang di harian beliau sebagai site packaging engineer. Jadi tentu tidak diragukan lagi nanti. Harapan kami banyak daging yang kita makan malam hari ini. Oke. Dan pada kesempatan ini beliau akan memberikan satu materi dengan tema yang dikirim saya barusan 15 menit yang lalu, PET Circular
ya, circularity. Jadi saya persilakan Bu Chani untuk bisa memberikan materinya. Atau ini untuk tim admin, apakah langsung Bu Chani yang share atau lewat eh, teman-teman? Ini lah ya. Oke Pak, kita ya sebenarnya udah di-share sih tentang saya. Terima kasih Pak Andreas. Cuma mau disclaimer aja sebenarnya JSK tadinya saya di JSK, kemudian JSK separate business consumer healthcare-nya untuk Panadol Triaminic Activates, it's owned by Haleon now. Jadi sebenarnya looks like pindah ke Haleon, tapi sebenarnya masih di tempat yang sama gitu karena separasi aja jadi seperti itu. Oke, jadi sebenarnya agak grogi juga ternyata banyak senior di sini, tapi ini coba mungkin sifatnya lebih ke diskusi ya. Kita bisa saling menambahkan, bisa saling enhance everybody's knowledge on the recycled PET. Oke, sebelum kita jauh tentang si recycle PET, mungkin sedikit overview dan mungkin semua orang sudah tahu ya apa sih bedanya virgin PET dan recycle PET. Yang pasti virgin PET itu dibuat dari polimerisasi antara terephthalic acid dan juga ethylene glycol based on petroleum based material. Dan juga untuk recycle PET sendiri dia merupakan resin yang dibuat dari proses recycling dari PET container waste gitu. Sehingga ketika kita membuat virgin PET itu membutuhkan banyak energi dan juga resource yang digunakan gitu. Jadi kalau misalnya dulu saya di teknik kimia gitu ya, ketika kita mengambil minyak bumi saja sebenarnya minyak buminya itu hanya sekitar 20-30%, 70% itu adalah air gitu. Jadi air yang keluar, kemudian berarti kan banyak energi juga yang digunakan untuk kita membuat virgin PET. Sedangkan untuk recycling PET, kita mengurangi apa yang harusnya mungkin tidak bisa terurai, karena plastik itu tidak bisa terurai hingga ratusan tahun di landfill, di tanah. Kemudian kita kurangi waste itu untuk menjadi sesuatu yang bernilai seperti itu. Jadi sehingga si recycle PET itu bisa lowering energy consumption dan juga reduce carbon emission. Jadi saya mendapatkan referensi kalau nggak salah dari Plastic News bahwa jika kita menggunakan 1 kg RPET berarti itu hanya menghasilkan sekitar 0,45 kg CO2 ekuivalen. Sedangkan ketika kita menggunakan virgin PET itu sekitar 2,5 banyak ketika kita menggunakan PET untuk carbon emissions-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi kita circularity. Apa sih yang dimaksud dengan circularity? Sebenarnya yang kiri dan yang kanan sama itu simpelnya gitu ya. Tadi PET virgin kita dapatkan dari monomer yang kemudian dikonversi menjadi polimer, kemudian menjadi resin PET yang kita pakai untuk menjadi botol atau menjadi kontainer PET yang lain. Kemudian dipakai oleh consumer kita, if we are brand owner, kemudian dibuang waste, bisa ke landfill atau mungkin ke oceans. Nah, itu jadi sesuatu yang sulit diurai. Tapi dengan circularity ini, botol PET itu mungkin bisa reuse, itu seperti beberapa air mineral produk ya, itu kan sudah menggunakan PET galon untuk saat ini. Nah, kemudian ada juga yang lewati proses mechanical recycling gitu. Jadi dia itu prosesnya gitu. Disebut recycling advance recycling. Aku sebutkan di slide-nya. Atau sebenarnya selain dari recycling proses, ini mungkin advance recycling, chemical recycling, dan juga feedstock gitu. Mungkin biobased beberapa sudah dikembali bio-PET seperti itu. Itu juga kita menggunakan biomass itu untuk sebagai feedstock dari PET proses. Itu kurang lebih dari circularity dari PET, atau mungkin bahkan ada juga yang waste PET, karena sebenarnya ketika masuk ke recycle PET mungkin beberapa industri itu tidak sembarangan menerima jenis PET-nya gitu. Jadi mau nggak mau
waste yang sudah dibuang itu tidak bisa masuk recycling stream, tapi kita bisa menggunakan untuk hal yang lain gitu, seperti untuk energi, misalnya kita menggunakan insinerator, kita ubah jadi energi gitu. RPT itu atau yang sekarang banyak itu mechanical RPT, di mana ini menggunakan proses yaitu sorting beberapa material. Kita tahu angkanya cuma ada yang angka 1, kemudian angka 2 itu beda-beda. Nah, PET itu yang angka 1 circular mini recycle atau jenis resinnya. Teknologinya mekanisme recycling seperti plastik material, dalam artian PRI itu biasanya waste dari industri yang belum ke consumer atau bukan dari landfill. Kemudian post consumer plastik yang misalnya kita setelah konsum kita buang, itu post consumer plastik. Prosesnya require highly sorted and clean waste stream, karena untuk mechanical recycle, karena tadi secara fisik kita mengubah PET menjadi RPT secara fisikal, tidak ada chemical, jadi harus benar-benar kita memastikan contamination-nya itu seminimum mungkin gitu. Dan biasanya sih tiap industri itu mempunyai kadar kontaminasi yang mungkin akan sedikit berbeda-beda gitu. Nah, untuk aplikasinya ini saya ngambil di iNet ya. Di sini kayak ada botol kosmetik, kemudian yang interior dari mobil, atau misalnya botol chemical, tapi sebenarnya mungkin banyak lah kayak botol sendiri recycle, mungkin botol kecap dan botol-botol yang lain. Fabrics juga menggunakan recycle PET, cuma mungkin grade-nya agak berbeda dengan yang food contact. Nah, ini yang berikutnya adalah chemical RPT atau somehow disebut advanced recycling gitu. Jadi kalau misalnya tadi PET atau mechanical RPT itu mengubah secara fisik ya, hanya sorting, washing, grinding, melting, kemudian dibentuk jadi pellet. Nah, kalau misalnya si chemical recycle ini dia balik lagi menjadi monomer, sehingga kontaminasi itu mungkin tidak seketat dari si mechanical RPT itu, karena dia balik jadi monomer lagi, ada proses polimerisasi lagi seperti itu. Nah, feedstocknya bisa juga menggunakan hard to recycle plastik material. Di sini karena kan biasanya ada beberapa, mungkin kalau botol mostly itu single layer plastik gitu kan, kayak botol aqua atau botol-botol single layer. Tapi ada beberapa juga misalnya aplikasi-aplikasi yang menggunakan multi layer seperti itu, misalnya botol-botol untuk shampoo atau apa. Nah, itu karena multi layer juga biasanya menggunakan jenis plastik yang berbeda-beda. Nah, dengan chemical RPT ini akan lebih mudah prosesnya gitu. Jadi sehingga ketika kita memproses more tolerance of mixed plastic waste. Nah, ini applications-nya bisa untuk food packaging and healthcare application gitu, karena dia itu bisa menghasilkan yang higher quality dan mechanical recycle, sehingga mungkin untuk yang produk-produk sensitif dia mungkin bisa lebih advance, bisa dipakai. Nah, mungkin karena saya nggak terlalu advance di chemical RPT, tapi di sini kita coba share tentang mechanical RPT dan chemical RPT sendiri atau chemical process RPT sendiri, mungkin teknologinya di Indonesia juga masih coba sedikit lebih dalam. Untuk mechanical RPT proses pertama itu dimulai dari sorting. Tapi sorting itu juga terkait dengan si input atau feedstock dari proses si mechanical RPT. Untuk mechanical RPT ini, ketika awal saya berkenalan dengan proses recycle PET, proses yang saya tahu itu menggunakan flakes. Jadi dalam artian mereka atau si converter RPT ini, mereka menerima recycle feedstocknya dalam bentuk flakes yang sudah dicacah oleh collection center. Jadi bisa dari mana-mana collection center mereka datang sudah dalam bentuk flakes gitu. Tapi untuk saat ini bales juga sudah menjadi common gitu untuk diterima di Indonesia gitu. Karena tadinya bales ini mungkin lebih banyak di luar negeri yang menerima botol untuk mechanical RPT dalam bentuk bales. Seperti itu. Nah, jadi botol-botol yang tadinya sudah dipres kemudian masuk ke dalam proses recycle PET, di situ di mana ada metal separator, delabeler gitu. Ini delabeler juga salah satu musuh terbesar dari recycle PET adalah
Satu itu label terutama yang biasanya menggunakan paper label di mana ada adhesifnya, itu salah satu musuh terbesar. Dan juga kalau misalnya Bapak Ibu aware itu dulu beberapa minuman masih menggunakan seal. Dan kenapa itu arahnya dihilangkan seal? Karena seal itu mostly terbuat dari PVC, dan PVC itu adalah musuh terbesar dari proses recycling gitu. Karena secara properties, secara fisik dia hanya bisa dibedakan dari si melting point-nya gitu, sehingga untuk membedakan antara RPT dan PET kadang kita taruh di oven hingga 100 derajat untuk kita cek nih berapa kontaminasi dari PVC, dan PVC itu biasanya yang dikontrol benar-benar mulai dari ujung depan sampai ujung belakang, ujung yang si flexnya seperti itu. Nah, jadi beberapa perusahaan itu menghilangkan sama sekali si PET-nya atau mengganti menjadi PET seal-nya, atau mengganti menjadi material PET gitu. Cuma biasanya lebih mahal, jadi ini dihilangkan sekalian gitu. Terus juga untuk proses recycle, karena kan pastinya kalau misalnya botol bening ketemu sama botol berwarna pasti akan menjadi botol yang berwarna gitu kan. Jadi untuk proses recycle sendiri itu dikelompokkan berdasarkan juga warnanya gitu. Jadi untuk yang recycle PET ini biasanya hanya menerima warna clear atau bluish gitu. Blue itu tidak masuk ke dalam recycling stream, dan certain recycle PET converter dia biasanya menggunakan rasio tertentu perbandingan antara clear dan bluish itu untuk menjaga color, karena color dari musuh terbesar dari RPT adalah warnanya yang sangat beragam. Jadi untuk sedikit mengurangi variasi, jadi antara si bluish dan clear PET bottle itu biasanya ada dijaga rasionya gitu untuk menjaga kualitas warnanya. Kurang lebih seperti itu di proses sorting. Kemudian proses selanjutnya itu adalah grinding. Grinding tadi kalau misalnya kita terima dalam bentuk bales, maka akan dirubah menjadi bentuk flakes. Di situ juga ada proses metal separator untuk menghilangkan pengotor dalam bentuk metal, kemudian masuk ke proses selanjutnya washing. Nah, untuk washing ini sebenarnya depend on the requirement industri yang nantinya akan menggunakan ya. Ada yang masih membolehkan menggunakan cleaning agent dengan limitasi tertentu gitu. Atau ada juga di my previous experience itu nggak boleh pakai cleaning agent, hanya boleh menggunakan caustic soda dan hot flakes ya. Itu untuk menjaga nilai benzene value itu di akhir seperti itu. Kemudian setelah washing itu juga ada flake sorter. Jadi flake sorter ini based on IR, jadi panjang gelombang itu akan mendeteksi plastik-plastik lain selain PET yang masih akan masuk ke dalam washing proses. Kemudian setelah itu pelletizing, extrude untuk membentuk jadi resin RPT gitu. Dan proses terakhir ini sebenarnya tergantung dari ke penggunaan dari si recycle PET-nya. Untuk recycle PET yang biasanya digunakan untuk produk-produk food grade pasti akan ada proses terakhir yaitu SSP atau solid state polymerization. Di sini adalah proses yang sangat penting, itu satu untuk mendapatkan IV yang sesuai atau intrinsic yang sesuai untuk proses dari si nantinya injection dan blowing, kemudian juga untuk menghilangkan pengotor-pengotornya seperti itu. Jadi kalau misalnya FDA approve dari RPT-nya pasti proses terakhir adalah SSP gitu. Jadi biasanya didiamkan dalam reaktor minimal 4 jam bisa sampai 8 jam di situ untuk menghasilkan good RPT seperti itu. Itu oke, tadi mungkin udah saya singgung sedikit ya. Kalau misalnya kita mau pakai mechanical RPT in our process gitu ya, apa sih challenge terbesarnya gitu kan? Yang pertama inconsistency of the quality gitu, karena yang namanya flakes atau bales itu bisa datang dari mana saja,
bisa datang dari ya tadi bisa yang kalau yang biasanya dari rejection proses produksi itu pasti high quality gitu kan, karena dari segi warna dia masih clear gitu kan, belum terkontaminasi dengan kotoran dengan apa. Tapi kalau misalnya terutama dari ocean itu biasanya udah lumayan kotor, atau juga biasanya sih recycling PET proses itu menghindari yang bekas chemical, atau misalnya nih kadang kan kayak botol aqua atau botol apa namanya carbonated drink Coca-Cola gitu suka digunakan sebagai untuk nyimpan bensin gitu. Nah itu juga dihindari gitu. Sebenarnya untuk food grade contact recycle PET itu masih ada toleransi untuk menggunakan non food contact PET container gitu sekitar 1-2%. Tapi ada beberapa recycling converter yang sama sekali menghindari jika dia tahu itu memang dari converter produk itu pasti chemical product itu pasti akan mereka remove dari recycling proses itu untuk menjaga kualitas dari si recycling PET-nya gitu. Kemudian color inconsistency between batch gitu. Somehow it's gray, somehow it's too gray, somehow it's slightly gray, somehow it's yellowish, somehow it's too yellow gitu. Nah, itu tuh mungkin untuk beberapa produk akhirnya biasanya sih industri itu kita agree sama RPT converter, oh kita hanya menerima nilai L dan B di range sekian gitu. Itu untuk menjaga hasil akhir dari botol atau PET container yang kita gunakan, kurang lebih seperti itu. Nah, musuh terbesar yang kedua adalah shrinkage gitu. Somehow it's shrink, terutama untuk yang snap cap gitu ya. Jadi dia bisa shrink. Kemudian black spot. Black spot itu juga kalau misalnya kita working with RPT, kita nggak bisa kita tidak menerima black spot, bisa aja itu rejection rate-nya itu akan sangat tinggi kalau misalnya kita tidak mentoleransi any black spot gitu. Jadi mau nggak mau sampai batas toleran mana sih yang bisa kita terima dari si black spot tersebut. Dan kemudian consumer perception juga sih, ketika misalnya mereka somehow ngeliat botol ya baik-baik aja gitu kan. Tapi ketika this is something from recycle PET gitu kan. Nah, itu consumer perception bisa untuk yang udah aware sama isu-isu lingkungan, isu-isu sustainability, kadang itu consumer mungkin it's good for them gitu kan. Tapi kalau misalnya yang mungkin kurang aware dengan isu-isu lingkungan kayak ini dari botol dicuci ulang langsung dipakai ya kayak gitu. Cuma mungkin antara ketika saya terjun ke RPET 10 tahun lalu dengan sekarang sedikit berbeda ya. Sekarang mungkin lebih terbuka ya. Beberapa produk juga sudah berani mendeklar dia menggunakan RPET gitu. Itu give a good atau positive feedback sih. Tapi mungkin untuk beberapa produk jika declare itu juga masih 50-50 gitu. Seperti itu. Terutama produk-produk yang high kayak misalnya untuk makanan bayi atau misalnya untuk medicine itu mungkin masih perlu hati-hati untuk saat ini. Bu Jani, maaf. Yes, Pak. Sorry, ini kan mungkin boleh nggak nanti kalau dalam slide itu kita bertanya, karena takutnya tadi ada pertanyaan cuman nyampe di ini mungkin bisa jadi hilang, jadi mungkin kalau lagi kan pertanyaan mungkin ini nggak apa-apa Bu. Oke. Silakan dilanjut. Thank you, Pak. Ini sedikit capture beberapa regulation related to RPT. Sebenarnya regulation related to RPT mostly banyak untuk food contact material ya, untuk food applications gitu. Untuk medicine sendiri belum ada regulasi yang benar-benar mengeluarkan regulasi untuk medical product atau untuk pharmaceutical product gitu. Tapi belum ada juga regulasi yang tidak membolehkan untuk menggunakan RPET gitu. Jadi ya posisinya masih 50-50. Sedangkan untuk Indonesia sendiri sebenarnya sekarang posisinya sudah ada regulasi untuk penggunaan RPET itu untuk food container. Dia itu turunan dari peraturan BPOM nomor 20 tahun 2019. Saya ada filenya sih, bisa saya share kalau misalnya nanti ada yang berminat.
Tapi untuk apa ya, target penggunaannya sendiri sebenarnya kan kalau nggak salah sudah Udah ada Mas, yang tujuannya kemana? Ada ikut. Oh, KLHK ya. Untuk apa namanya, target kita di 2030 sejauh. kalau nggak salah, berapa persen dari plastik itu akan harus Ya, recycle. ya. Ke sini. Ya. Tadi Indonesia. Kiki yang bilang kata Oke, PDI. oke, what to do if you want to use Ya. Sip, santai. what to do if you want to use RPET gitu. Yang pertama, pastinya kita tahu what type of recycled PET yang kita ingin gunakan atau yang kita perlu gunakan sih. Kalau misalnya mungkin kita produknya itu tidak food contact gitu, ya kita tidak perlu sampai FDA approve resin seperti itu. Atau mungkin somehow kayak misalnya untuk industri fiber dia tidak sampai resin, dia masih menggunakan untuk flakes seperti itu. Terus yang kedua, knowing the regulations, karena dalam artian misalnya kita produknya apa, kita tahu untuk itu regulasi apa yang terkait dengan hal itu, dan juga knowing nih produk, karena kan tiap market itu punya regulasi yang berbeda-beda, terutama kalau misalnya kita industri yang ekspor juga ke beberapa negara gitu kan. Jadi mungkin makanan European itu sudah menggunakan regulasi yang jelas gitu. Tapi kalau misalnya Cina kalau nggak salah masih restricted. Jepang juga sudah ada regulasinya terkait penggunaan RPT, tapi juga masih terbatas untuk food seperti itu. Terus kemudian knowing interaction antara RPT juga dengan produk kita gitu. Jadi ketika kita tahu potensialnya interaksinya apa aja sih antara RPT sama produk kita, maka kita bisa identify tes-tes apa saja yang diperlukan, lab-lab apa saja yang misalnya kita perlu approach untuk melakukan tes, misalnya extractable leachable gitu untuk industri farmasi, itu mungkin something yang common seperti itu. Terus yang terakhir sih sebenarnya based on my experience, sebenarnya engaging right partner, RPET converter dan juga plastic container maker itu namanya kunci utama kalau kita menggunakan RPET gitu. Karena balik lagi sih, kalau misalnya RPET converter kita itu dia sudah certified dengan lengkap, misalnya dia sudah global recycling, kemudian dia sudah FDA approve gitu. Jadi ketika kita menggunakan resin tersebut, ya kita untuk langkah selanjutnya itu tidak terlalu berat lagi gitu. Kita tidak harus sertifikasi dari awal, kita tidak harus ya sertifikasi sih itu, karena sertifikasi sendiri itu biasanya bisa memakan waktu itu lama juga, bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Cani, sorry berkaitan dengan ini. Yes. Di Indonesia sendiri penggunaan RPET ini di aplikasi apa saja? Apakah di makanan minuman atau mungkin pakaian atau yang secara aplikasi? Oke Pak, untuk secara aplikasi untuk minuman udah pasti iya gitu. Yang saya tahu buat merek nggak, karena sebenarnya sih memang mereka udah declare sih, misal Aqua kan mereka sudah pakai gitu, ada yang 100%, ada juga yang nggak 100% gitu. Terus untuk industri carbonated itu juga sudah menggunakannya gitu, Coca-Cola, bahkan mereka kerjasama dengan recycling company untuk supply, mereka bekerja sama dengan Danoplas yang punya joint venture dengan recycling PET company untuk supply resinnya gitu. Kemudian untuk produk mouthwash itu juga sudah menggunakan kecap, setahu saya Unilever juga sudah menggunakan. Kemudian beberapa produk-produk untuk kosmetik dan juga ini juga sudah menggunakan sih Pak. Itu kan mungkin ini sekarang artinya dalam kayak tadi dalam pemilihan proses awal itu ketahuan itu bersih sebagainya sampai proses steril. Nah kalau produknya itu udah kotor, kena tanah dan sebagainya, itu apakah nanti bisa dipakai untuk food juga? Saya lagi berpikir untuk beberapa daerah kan memang sedang mengembangkan ya proses recycling untuk apa aja lah ya, untuk plastik intinya seperti itu. Nah kan mereka benar-benar yang sangat kotor gitu. Itu gimana kira-kira Bu?
Ya Pak, jadi memang challenge-nya itu sih Pak, terutama kalau misalnya antara limbah plastik, kalau yang dari experience saya, antara limbah plastik dari kota sama dari yang daerah-daerah itu juga pasti beda kadang ya, apa namanya, kualitas gitu. Somehow untuk daerah, bahkan untuk kota-kota besar itu recycling rate-nya 10 tahun lalu kurang lebih di atas 70% gitu recycling rate, meaning kalau misalnya botol kita produksi yang sudah tidak ada di landfill tuh berapa persen gitu kan. Nah, itu lumayan besar untuk di kota besar, 70% ke atas lah gitu. Tapi untuk di daerah-daerah itu bisa cuma mungkin 50% itu udah bagus banget seperti itu sih Pak. Karena ya itu banyak yang Oh, misalnya ke tanah atau ke apa namanya, ke minyak. ya ke ocean atau misalnya bahkan digunakan untuk hal yang lain kayak gitu kan, itu banyak banget. Nah, sebenarnya apakah, apa namanya, itu diambil atau enggak sebenarnya tergantung sama konverternya juga sih, Pak. Dulu pas awal saya, apa namanya, belajar tentang RPT, konverter yang saya ini kerja untuk yang sangat-sangat kotor Oke. sih. Mereka kalau misal tadi yang, apa, bekas bensin atau apa, mereka sama sekali nggak mau ngambil kayak gitu kan. Terus kalau misalnya udah ketahuan kotor gitu, mereka udah nggak mau ngambil. Atau misalnya, karena mereka saat itu ngambil dalam bentuk flex ya, jadi yang kotor-kotor itu mereka segregate sendiri. Jadi prosesnya ketika flex, Ya, ya nanti dicucinya, sendiri gitu. Jadi mereka oke. ngumpulin gitu. Cuma kalau misalnya dalam gelas kurang lebih sama Lanjut. sih, Pak. Thank you, thank you. Oke, oke ini slide terakhir saya, what next on PET circularity. Tadi mungkin kita, aku banyak share tentang mechanical RPT karena memang di Indonesia mungkin yang masih common memang mechanical RPT, tapi kita masih punya opportunity untuk advanced recycling process, di mana karena ya, ya apa namanya, ya PET kan, maksudnya, plastik itu kan mungkin tidak perfectly segregate, ini kita bisa menghasilkan, RPT yang kualitasnya lebih baik daripada mechanical RPT dengan advanced recycling atau tadi renewable feedstock kita menggunakan biomass yang misalnya dari apa namanya bioresin RPT RPT itu dengan kualitas juga yang lebih baik daripada mechanical RPT. Gitu. In term of color yang tadi yellowish grayish dan apa namanya grayish atau yellowish itu bisa dihindari sih kalau misalnya kita menggunakan si advanced recycling ini. Itu sih dari saya. This is my last slide. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Chani yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Mungkin karena tema malam ini beda dulu kan moderatkan, bisa message untuk absen karena ini tema adalah ngobrol asik, jadi kan bukan tertulis. Jadi mungkin teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan boleh kirim message dulu, nanti saya absen biar tidak bertabrakan supaya lebih rapi dan lancar. Kira-kira begitu. Monggo. Saya persilakan untuk teman-teman barangkali ada pertanyaan bisa absen dulu, nanti bisa saya urutkan satu persatu. Sambil menunggu mungkin saya sendiri Bu Chani ada satu pertanyaan. Ya Pak. Oke. Pertanyaannya begini Bu Chani. Kalau di Indonesia sendiri sebetulnya potensi untuk switch atau menggunakan airbed sendiri itu bagaimana? Artinya market apakah sudah bisa menerima atau tidak melihat karakteristik daripada market Indonesia itu sendiri? Oke. Menurut saya sih juga berdasarkan dari pengalaman sekarang ya. Sebenarnya industri itu semakin berkembang sih yang sudah memakai gitu. Cuma dan emang arahnya sudah ke arah sana gitu untuk recycle. Tapi mungkin untuk komunikasinya saja sih sebenarnya yang masih belum semuanya terbuka gitu. Karena satu masih melihat nih respon dari market atau respon dari consumer itu seperti apa gitu ya. Seperti tadi aku bilang gitu. Hal-hal orang yang sudah aware dengan apa namanya isu lingkungan, oke, malah itu mendapatkan good value ya. Oh berarti produk ini tuh
peduli sama lingkungan kayak gitu. Ketika saya membeli produk ini, saya berkontribusi untuk mengurangi karbon emisi sekian gitu. Karena bahkan kalau nggak salah tuh di US itu ada membeli produk ini karbon apa namanya informasi. Jadi selain kayak informasi produknya itu juga ini menghasilkan karbon sekian kayak gitu untuk menghasilkan produk ini gitu. Jadi semakin sedikit karbon yang dihasilkan itu juga mendapatkan insentif juga dari pemerintah negara itu gitu. Jadi memang orang jadi malah makin berlomba-lomba untuk ini ya memasarkan atau menginformasikan produknya pakai recycle gitu. Sedangkan untuk Indonesia sendiri yang sudah ada regulasinya sendiri baru dari untuk food container gitu. Jadi untuk industri lain sebenarnya lebih ke sudah memakai tapi tidak declare gitu sih Pak. Oke, terima kasih Bu Chani. Mungkin karena nggak ada insentifnya juga ya. Luar negeri memang ada insentifnya setahu saya. Oke, berikutnya mungkin nanti dari saya kembali gitu. Berikutnya ada Pak Fahmi dari Pharmaceutical Company. Monggo Pak Fahmi sebelum menyampaikan pertanyaan, mohon memperkenalkan diri, nama dan dari company mana. Saya persilakan Pak Fahmi. Halo, selamat malam Pak Andreas, Bu Chani. Ya, selamat malam Pak. Malam Pak. Perkenalkan Pak, saya Fahmi. Sebetulnya punya background di packaging development di salah satu pharmaceutical company, Pak Bu. Nah, sebetulnya pertanyaan saya tertarik dengan Haleon, Bu Chani. Jadi yang sudah saya baca kan Activate itu kalau nggak salah sudah memakai PET bottle ya, Bu. RPET bottle ya kalau nggak salah. Emang udah di mana Oh, ya Pak? oh belum. Saya pernah baca di LinkedIn sih, Bu. Nah, kalau misalnya udah, nah itu apakah ada tantangan secara regulasinya kalau dari farmasi menggunakan RPET dan yang kita tahu kan tadi baru secara food container ya untuk dari BPOM. Nah, pertanyaan keduanya untuk produk obat kan sebetulnya dia hazardous produk ya. Apabila obat PET atau RPET yang sudah menjadi kontainer produk obat, apakah masih bisa dilakukan recycle menjadi RPET gitu. Terima kasih Pak Bu. Ya, oke. Terima kasih. Untuk yang untuk yang Halion saya nggak bisa jawab. Mungkin kalau misalnya mau discuss tidak di forum. Kemudian untuk pharmaceutical sendiri memang benar masih belum ada regulasinya sih. Cuma mungkin untuk saat ini somehow tuh tiap industri approach ke BPOM juga sih karena pada saat itu ketika memulai dengan air minum juga pada saat itu industri atau si perusahaan yang dimana saya bekerja nge-approach dengan BPOM kayak gitu sih. Kemudian untuk seluruh dunia pun juga belum ada. Jadi tidak ada yang tidak ada regulasinya tapi tidak ada seperti itu. Gitu sih. Jadi mungkin kalau misalnya memulai seperti apa menurut saya juga tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing juga sih. Seperti apa untuk mencobanya gitu. Karena terutama untuk yang dari mungkin global untuk pastikan ke beberapa country-country di bawahnya gitu. Cuma ya tergantung lagi sih. Tadi tergantung marketnya juga kan. Kita mau market kemana, kita lihat lagi regulasinya mana gitu. Jadi beda-beda juga sih. Tapi yang pasti untuk saat ini memang yang sudah clear regulasinya banyak kan untuk food contact dan untuk pharmaceutical sendiri belum ada yang melarang, tapi belum ada yang declare membolehkan secara terang-terangan, juga belum ada yang melarang. Terus pertanyaan kedua tadi ini untuk obat ya. Sebenarnya kan obat itu hazardous itu juga enggak ya, karena kan contohnya Activate saya minum gitu. Kalau berbahaya saya nggak bisa minum dan nggak bisa sembuh gitu. Maksudnya jadi untuk yang si RPET converter gitu ya, terutama untuk yang outputnya FDA approved resin, dia itu menerima apapun PET container yang bisa dikonsumsi atau
masuk atau yang masuk ke dalam mulutnya consumer gitu. Kalau contohnya mouthwash gitu, Listerine itu dia juga sudah pakai recycle PET gitu kan. Nah, botol Listerine itu juga diperbolehkan atau allowed untuk masuk ke dalam recycle stream yang FDA approve sih, karena kan at the end ya si Listerine itu kan juga kontak sama mulut kan. Kalau misalnya dia nggak food contact, ya nggak bisa dipakai untuk mouthwash anyway gitu. Atau misalnya untuk botol-botol PET produk itu kayak Tempra kan juga udah pakai PET gitu kan, atau misalnya Activate pakai PET, itu bisa masuk ke dalam recycle stream gitu, karena produknya itu consumable untuk manusia gitu, untuk hal yang dimakan itu bisa masuk recycle stream. Jadi yang biasanya dihindari untuk FDA approve resin itu biasanya adalah yang benar-benar ketahuan, oh untuk chemical nih, misalnya kan kadang urea atau apa dia juga pakai botol PET masalah itu dia tapi tergantung lah recycle prosesnya itu kita nggak pakai untuk food contact atau misalnya untuk, karena kan RPT juga dipakai untuk tadi ditanya sama Pak Ari ya, itu juga dipakai sama buat baju gitu, baju-baju yang berbahan polyester itu sekarang udah bukan dari virgin PET lagi gitu, tapi dari RPET, dari recycle PET kebanyakan kan. Jadi atau bahkan Uniqlo atau H&M itu mereka declare kan kalau misalnya mereka menggunakan recycle dari recycle botol kayak itu nggak high standar recycle PET sih gitu. Makanya tadi aku bilang kalau misalnya kita mau pakai recycle PET, knowing our product itu tuh untuk apa gitu. Jadi kita bisa tahu sampai level mana sih recycle PET standarnya yang kita perlukan seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih Bu Tani. Terima kasih Pak Andreas atas waktunya. Oke, thank you. Sudah cukup ya Pak Fahmi? Ya, cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya Bu Chani, ini ada pertanyaan dari Pak Alfon. Monggo Pak Alfon bisa disampaikan. Saya dengar bahwa harga dari AirPad-nya itu bisa lebih mahal daripada pet ori. Benar ya Bu ya? Bener sih Pak, bisa lebih mahal tapi somehow bisa lebih murah juga gitu. Jadi karena kan PET harganya ini, tapi memang bisa sedikit Pak. Cuma biasanya kalau misalnya buat company hitungannya balik lagi sih hitungannya, it's not about lebih mahal atau enggak gitu, tapi efeknya tuh jangka panjang untuk sustainability. Jadi memang ada cost yang bisa diserap sampai level mana kita bisa serap gitu. Karena kalau kita ngelihatnya hanya benar-benar dari cost to cost itu ya recycle PET atau recycle material itu mungkin nggak akan bisa jalan gitu sih, gitu Pak. Terus lanjut sama pertanyaannya Mas Henry ya, botol PET tercemar bensin atau chemical itu nggak bisa hilang pada saat proses washing ya Mbak. Impactnya apa ya kalau dari collecting lolos ke factory. Nah, memang chemical atau bensin itu kan kayak beneran melekat dengan si PET-nya ya, dan dia kalau misalnya masuk terus dia nanti ketika dia melt itu juga bisa mengkontaminasi yang yang lain gitu kan. Sebenarnya sih mungkin kalau misalnya at the end nggak sengaja ya sudah gitu. Tapi kalau misalnya dari awal ketika si recycle PET container air converternya itu sudah tahu itu dari chemical atau dari si contaminated by bensin, itu udah memang untuk dihindari sih. Efeknya apa? Jadi kan salah satu yang dikontrol di akhir terutama untuk food contact ya itu adalah B value atau benzene value-nya. Nah, benzene value-nya untuk yang Indonesia sendiri itu maksimum 1 ppm gitu. Nah, untuk mendapatkan si nilai 1 ppm ini ada studinya sih. Jadi kayak misalnya si flex-nya itu kontaminannya harus berapa sebelum dia masuk ke
ditarik lagi sampai dia sebelum dia masuk ke feedstock gitu kan. Itu ini apa namanya? Itu kita ukurlah seperti itu. Nah, kalau misalnya terlalu banyak yang tercemar bensin dan ini, jadi nilai yang di akhir si B value-nya itu yang nantinya akan apa namanya? Terutama untuk air mineral ya. Jadi kalau misalnya B value-nya tinggi, somehow akan nantinya mempengaruhi dari si rasa dan pastinya juga tidak akan memenuhi standar RPT untuk food contact gitu sih, Mas Henry. Terus untuk David, ketika mengumpulkan waste plastik diolah menjadi flake waste berupa botol, dilakukan pemisahan antara botol dan bagian leher. Apakah terdapat perbedaan output pada recycle berlangsung dengan adanya tingkat perbedaan kekerasan pada kedua bagian tersebut? Kayaknya sih sekarang itu ini ya apa namanya nggak ada kalau yang saya terakhir main ke RPT converter sih nggak ada ini ya pembedaan lagi antara si satu sih kadang kan kalau misalnya leher botol itu selain dia keras juga warnanya berbeda kan Pak, biasanya dia putih atau apa, itu yang pasti kan tadi si converter RPT itu dia hanya menerima yang warnanya clear atau bluish gitu kan, jadi kalau misalnya dia warnanya di luar dari itu dia pisahin gitu, tapi kalau misalnya dari ketebalan atau apa sih harusnya tidak berbeda ya selama memang materialnya itu sama-sama dari PET gitu sih. Tapi memang kalau misalnya dari yang saya tahu sih nggak ada warnanya clear itu kan ada beberapa mulut botol yang apa namanya hot fill ya itu masih warnanya putih. Nah itu dihilangkan karena lebih ke warnanya sih Pak gitu. Bu Jani, saya boleh tambahkan. Oh ya Pak. Kalau untuk air minum itu cap-nya, jadi tutup botolnya itu materialnya beda, Bu, bukan polyester, tapi PP, polipropilin. Makanya itu di dalam recycling proses memang harus dipisahkan. Jadi pada waktu cuci memang harus dipisahkan. Karena materialnya beda. Jadi kalau dicampur nanti waktu di recycling prosesnya akan jadi kontaminasi itu. Itu aja, Bu. Oke. Ini pertanyaannya adalah leher botol ya berarti part of the bottle Pak bukan capnya. Karena kan memang kadang Ya. Itu biasanya sisa dari tutup botol kan ada yang kalau ketinggalan, Bu ya. Nah, itu yang istilahnya leher di situ. harus dihilangin sih Pak. Iya, iya. Ya, Oke, maksudnya Pak. yang biru Nah, ini itu dihilangin ya, Bu. Harus yang biru itu. Biru tua itu oke. Kalau materialnya PP, Bu, bukan PET itu. Kalau yang biru tua, botol aqua itu materialnya HDPE, Pak. Ya, itu kan karena memang materialnya Oh, berbeda. HDPE. Iya, HDPE. Jadi Iya, itu iya. memang dihilangkan sih. Itu juga musuh terbesar dalam proses Betul. recycling sih. Jadi biasanya collection center itu udah ajarin juga untuk menghilangkan si leher botolnya gitu. Cuma kan kadang itu agak sulit untuk dipisahkan juga kan. Bahkan memang di luar negeri itu beberapa cap dia itu desainnya itu change gitu ya. Jadi ketika dibuka jadi si apa namanya yang di leher botol itu dia enggak melingkar di leher botol gitu. Jadi dia agak kebuka. Jadi ketika dia dilepas itu semuanya kelepas gitu. Enggak ada lagi yang tertinggal di mulut botol. Nah, itu beberapa sudah ada yang desainnya seperti itu gitu. Cuma untuk botol-botol di Indonesia mostly memang masih di ini gitu. Jadi kalau misalnya memang ya somehow sih kalau saya sih karena sudah aware dengan proses recycling jadi untuk membantu somehow selain buka tutupnya itu juga saya letekin itu biasanya gitu. Desain. Bu Jani, karena waktu Bu Jani tinggal 5 menit. Ya. Ini ada 2 pertanyaan Bu Jani yang mungkin bisa diselesaikan dari Pak Subhan dan Udame. Kemudian terakhir ya dari Pak Toto ada 3. Karena dari panitia sudah kasih waktunya. Jadi mohon maaf mungkin kalau ada yang pertanyaan belum terjawab bisa tetap desain nanti teman-teman dari karet akan mengkolek untuk ditanyakan secara offline. Oke, Bu Jani saya bacakan dari Pak Subhan. Seberapa besar pengaruh dari nilai ini IV atau 4 ya Pak? IV, Atau mungkin viscosity, yang Pak. Bukan, ngobrol bareng
biar tidak saya saja yang bicara. Sambil kenalan. Pak Sugan. Oke, saya bacakan aja. Seberapa besar pengaruh dari nilai IV terhadap kualitas dari airpad? Misal nilai IV terlalu tinggi atau terlalu rendah, dampak apa yang akan muncul pada airpad itu sendiri? Nah, itu Bu Jani. Terus fluid gitu ya Pak. Ya pastinya proses injection dan injectionnya sih nanti ketika di proses injectionnya dia butuh setting proses yang sedikit lebih tinggi daripada yang virgin PET-nya sih Pak kalau misalnya dia fluctuate gitu. Tapi memang dengan adanya teknologi SSP sekarang sih fluktuasi IV-nya itu nggak yang sampai ekstrim sih. Biasanya dia di sekitaran 0,78 sampai 0,8 sih. Jadi bahkan untuk di mungkin 10 tahun lalu iya biasanya kalau misalnya kita menggunakan IV 0,8 ketika dia di recycle IV-nya bisa turun jadi 0,78 gitu. Tapi dengan teknologi yang ada sekarang sih rasanya IV-nya nggak terlalu beda signifikan sih, masih di sekitaran 0,79 bahkan bisa mencapai 0,8 sih. Cuma kalau misalnya memang IV-nya terlalu drop impact-nya nanti ketika di proses injection sih. Jadi dia setting prosesnya itu agak sedikit lebih dari yang biasanya, kurang lebih seperti itu. Oke, Bu Jani, lanjut. Ya. Mungkin saya bacakan sekalian, nanti Bu Jani jawab sekalian. Coba waktunya tinggal 4 menit nih, Bu Jani. Oke. Udah berarti terakhir saya jawab Udame aja ya. Oke. Kalau secara machine ability converter apakah PET ori atau RPET sama? Ini maksudnya berarti di mesin injection-nya ya. Kalau misalnya oke. Balik lagi sih pengalaman awal saya mechanical RPET ya. Itu sedikit berbeda sih karena tadi IV-nya agak drop di 0,78 jadi sedikit kita perlu menaikkan suhunya pada saat extrude dan juga karena kan RPET itu dia agak sedikit lebih hygroskopis ya. Jadi juga suhu untuk ketika kita drying itu juga agak perlu dinaikkan sedikit sih gitu. Tapi terakhir ngerjain RPET sih nggak terlalu signifikan sih berbedanya antara machine ability berarti settingannya antara si PET sama RPET gitu. Cuma kalau dari segi maintenance yang saya tahu dari proses bottlenecker somehow memang maintenance-nya jadi lebih sering gitu karena terkait tadi kan tadi ada selama itu biasanya lebih nempel di extrudernya mereka gitu. Jadi maintenance-nya akan lebih sering dan menggunakan. Oke, terima kasih Bu Jani dan mohon maaf untuk teman-teman semua untuk sesi pertama dan ada akan kita kolek dan bagi teman-teman juga masih penasaran ada pertanyaan lain, tolong bisa ditulis di WA grup kita di PDF. Nanti sekretariat akan mengkolek dan mengkomunikasikan dengan pembicara dan untuk di-share kembali. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bu Jani dan aplaus yang meriah untuk Bu Jani. Baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita mendengarkan waktu moderator saya kembalikan untuk Pak Toto agar bisa memandu jalannya ngobrol asik packaging. Monggo Pak Toto. Dari saya kalau ada kesalahan, kekurangan dalam memandu malam ini, mohon maaf. Terima kasih. Salam BDF. Pak Toto. Kalau Pak Toto ini asli Ngapak Pak Andreas ya, Tegal kan. Jadi ngobrol asik packaging tuh asalnya dari Pak Toto sebetulnya Ngapak. Ngobrol asik packaging karena dia asli orang Tegal ya.
Aku juga Malam semuanya Pak Andreas bisa aja nih. Saya baru masuk Pak. Iya, harus digituin. Kalau nggak gituin nggak masuk-masuk. Nah, ini pinter banget ini Pak Andreas, Pak Eka ini. Kan saya menjadi mohon maaf sama Pak Alvan nantinya. Karena mirip dengan Pak Andreas tadi tuh. Mendadak dangdut Pak. Jadi ya mohon maaf kalau nanti saya menjadi moderator kemudian kurang menguasai materi karena beda dunia Pak. Saya jarang pakai pet, saya pakainya LLDPE. Pet hanya lembaran Pak, pet rigidnya. Jadi beda dunia. Sekarang masuk sesi kedua. Silakan Pak Andreas diteruskan. Eh, Gimana Pak Toto? Ya, monggo Pak Andreas diteruskan lagi Pak. Baik, teman-teman, ya kita akan masuk ke pemateri yang kedua malam hari ini. Beliau juga secara data yang kami terima sama pendekar packaging, begitu. Pak Alfon, salam kenal dari Kudus. Ya, salam kenal Pak. Ya, beliau pernah di Tria Sentosa sebagai manajer BOPP Film Line dari 88 sampai 96. Jadi 96 saya baru join di Kudus Pak ini. Kemudian 96 sampai 2006 beliau sebagai manajer BOPIT Film. Nah, sekarang kita juga bicara tentang BIT cuma ini lembaran. 2007 sampai 2010 Technical Support Manager masih di Trias ya Pak Alfon itu. Kemudian 2010 sampai 2017 di PT Mulia Agung Lestari, produsen pet sheet manufaktur. Kemudian 2017 sampai sekarang beliau di PT Indo Printing Sukses Makmur. Dan malam hari ini beliau akan ngapak dengan materi recycle pet proses dari segi fleksibel packaging. Saya persilakan Pak Alfon untuk mengambil alih channel ngapak malam hari ini. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Selamat malam Pak Alfon. malam Pak, malam. Oke, saya share ya apa namanya ini. Oke, terlihat Pak sudah. Oke. Yang kita sharing karena kita ngobrolin malam ini untuk saya, ini hanya di area pet recycling prosesnya. Kalau Bu Chani tadi mungkin aplikasinya lebih banyak, saya membahas sedikit lebih ke arah recycling prosesnya. Polyester itu sebetulnya nama latinnya polyethylene terephthalate. Dikenal juga sebagai polyester atau mylar. Dulu orang-orang awal-awalnya disebut mylar karena itu yang menemukan pertama itu Dupont. Hmm. Lalu kalau di lingkungan packaging kita kenal atau kita bisa lihat sebagai PET resin itu yang untuk bio-PET film, untuk preform atau preformnya sendiri untuk botol, bio-PET filmnya. Lalu kalau untuk PET sheet untuk mika, untuk tray segala itu e-PET, amorphous PET. Atau kalau yang bisa di microwave itu nantinya CPET, crystallized PET. Itu beberapa yang dikenal di lingkungan packaging. Nah, ini struktur kimianya untuk sekedar tahu aja. Nah, aplikasi yang menggunakan PET mungkin sebagian tadi sudah disebutkan Bu Chani. Benang, yarn, itu pakai PET. Sekarang lebih banyak pakai recycle PET. Tekstil tentunya. Flexible film, popet film. Kalau ini recycle PET-nya mungkin hanya yang in-house. Kalau yang post-consumer recycle rasanya sangat-sangat kecil. Yang ketiga adalah shrink film. Itu PETG. Botol air minum atau cup, gelas, tray, itu juga pakai, kalau cup, gelas, tray ini yang dari PET sheet ya, di thermoforming atau vacuum forming. Lalu strapping band.
Kalau kita lihat strapping band itu yang di kalau di apa namanya packaging atau di apa airport kan warnanya kuning, merah, macam-macam itu. Itu biasanya materialnya PP. Tetapi kalau strapping band yang polyester umumnya warnanya hijau, sangat kuat. Karena tujuan awalnya dulu itu untuk menggantikan Benizer itu, strapping band yang dari metal. Saya lanjutkan ya. Nah, ini tadi kira-kira sama dengan yang disampaikan oleh Bu Sani. Circularity-nya seperti ini. Pet product, kemudian di collect, karena ini ngomongnya lebih ke arah post consumer ya. Lalu remove, kontaminan dicuci, kemudian digiling lagi, lalu ada yang digumpalkan atau yang dijadikan pelet, ekstruksi, dibuat produk-produk yang berikutnya. Lanjutnya ini. Nah, ini basicnya saja. Jadi kita ngomong yang botol ya, AMDK itu. Post Consumer Pet Bottle Collection. Cari dari sampah-sampah, dari pemulung-pemulung, ini semua di sini. Kemudian sorting. Labelnya dibuang. Labelnya kalau untuk AMDK biasanya OPP, single layer, atau cap. Capnya bisa PP, bisa LDPE. Itu setelah dibuang semua, digiling, washing, bisa hot wash, bisa chemical wash, kemudian dikeringkan. Karena nanti kita perlu uh, moisture content yang tidak terlalu tinggi, jadi hanya sampai 3000 ppm. Dikeringkan sampai dengan 3000 ppm. Ini biasanya cukup untuk uh, penggunaan atau pengiriman ke pabrik-pabrik yang menggunakan airpad. Atau juga kadang yang bukan dari consumer, tapi yang mungkin dari in-house. In-house itu artinya waste yang dari produksi. Pet film, pet bottle, pet seed waste, kemudian sorting, karena biasanya sudah terpisah dengan sendirinya sesuai dengan industrinya ya. Lalu grinding, washing, kadang-kadang tidak perlu washing karena masih bersih, bisa langsung digiling, dijadikan bahan baku siap untuk proses berikutnya. Ini kita bicarakan untuk e-pet. E-pet itu amorphous pet. Amorphous pet ini biasanya dipakai yang untuk mika. Jadi kalau Anda beli apa namanya kue atau nasi goreng atau apa yang model tray yang clamshell itu adalah itu pet itu. Dan jenisnya adalah e-pet. Tadi pet flake-nya yang gilingan itu yang sudah bersih itu harus dikeringkan dulu karena polyester itu sangat hygroskopik. Jadi harus dikeringkan sampai dengan 50 ppm, kemudian dimasukkan ke extrusion, harus difilter karena biasanya masih ada kontaminasi, ada kotoran-kotoran, dicetak melalui die menjadi lembaran umumnya gitu. Kemudian, oh sorry, bukan lembaran ya, apa namanya kalau ini hanya untuk recyclingnya saja, biasanya dibuat menjadi kayak spaghetti, mie. Nanti saya setelkan videonya. Setelah jadi dari bentuknya keluar dari die menjadi seperti mie itu didinginkan langsung di apa namanya di air dingin karena kita perlu menciptakan kondisi amorfusnya itu dan amorfusnya itu hanya bisa dicapai dengan kondisi quenching, pendinginan mendadak. Setelah itu baru dipotong menjadi pelet beras plastik itu dan di drying. Kalau untuk film agak beda karena film biasanya tipis. Kalau yang di atasnya ini, yang iPad ini, eh,
biasanya tebal-tebal, 100 mikron, 200 mikron, 500, 800, itu yang atas ini ya. Kalau yang kuning ini untuk film. Film Bopet itu 12 mikron, ada yang 9 mikron. Memang ada yang tebal, yang untuk apa namanya, hologram segala itu 19 mikron, 23 mikron. Untuk transfer metallizing juga sekitar itu 23, 25 mikron. Jauh lebih tipis daripada yang untuk tray. Nah, biasanya harus di kompaktor karena terlalu tipis. Kalau dia sangat tipis, jadi sangat ringan, artinya nanti kalau masuk ke extruder terlalu banyak apa ya udara yang di situ. Jadi bulk density-nya menjadi sangat-sangat rendah. Makanya harus di kompaktor. Setelah itu masukkan dalam extrusion, biasanya ada exhaust system supaya menghilangkan gas-gas karena banyak sekali udara yang masuk gara-gara dia bukan tidak cukup padat ya. Lalu filtering, dye sama. Membuat spaghetti, di quenching, cutting untuk menjadi pellet, di drying. Prinsipnya sama. Saya lanjutkan ya. Nah, jenis-jenisnya untuk membuat pellet ini ada dua macam. Ada yang menggunakan twin screw extruder system. Jadi extrudernya itu di dalamnya kan ada screw untuk mendorong material masuk ke depan ya, ke die. Setelah dipanaskan di dalam extruder, didorong ke depan, dicetak di die. Itu ada yang dua extruder, dua screw, ini namanya twin screw. Kalau twin screw, yang penting adalah feeding control. Kemudian ada apa namanya vacuum system. Karena kalau twin screw, dryingnya ini tidak perlu sangat-sangat kering. Mungkin dari 3000 ppm sudah bisa langsung dipakai. Kalau yang single screw nanti yang 50 ppm itu. Prinsipnya sama, setelah extrusion dengan vakum yang sangat kuat sampai 5 milibar, filtering, keluar dari die, buat spaghetti, membuat pellet, pellet drying. Prinsipnya sama. Ini yang tadi yang single screw ya, yang ini. Ini harus 50 ppm. Kalau yang twin screw tidak perlu 50 ppm. 3000 ppm tadi cukup. Nah, ini video sedikit yang untuk apa namanya, yang ada pembuatannya. Oh, nah, saya ngambil dari punyanya orang, bukan untuk promo ini ya, sekedar menunjukkan saja ini. Nah, ini extruder, ini Belum filter seperti ini, selalu ada belum filter belum jalan supaya Pak Alfon. Atau teman-teman jalan di tempat saya belum jalan videonya Pak Alfon. berjalan. Nggak kelihatan, Pak. Hanya teks video pembuatan recycle pad resin dan dalam kurung spaghetti making. Oke, Ya. sebentar, Atau teman-teman sharingnya bisa mungkin. melihat mungkin. Nah, wah, sharingnya mungkin tidak jalan ini, Pak. Oh, Saya coba atau, nanti ya, Pak, ya, berikutnya ya. atau mungkin harus Saya kirimkan linknya ke grup aja nanti. Oke, saya lanjutkan aja dulu. oke. Aplikasi untuk recycle PET flake. Yang atas ini untuk pembuatan APET sheet, APET. Biasanya setelah itu prosesnya thermoforming,
vacuum forming, bisa untuk membuat tray, membuat cup. Yang berikutnya, setelah di pelletizing, dimasukkan ke SSP yang tadi Bu Jani ngomong, itu untuk menjadi airpad. Yang ketiga, ini yang lebih sesuai sama yang Bu Jani tadi, adalah SSP, tetapi dengan menghilangkan kontaminasi yang lebih lanjut. Ini bisa untuk B2B, botol to botol. Jadi bisa dipakai sebagai bahan baku botol. Karena kalau yang airpad biasa, biasanya kontaminasinya tidak cukup memadai untuk botol. Grade-nya nggak cukup. Jadi khusus, SSP-nya khusus sekali. Nah ini, SSP itu seperti ini kira-kira. Jadi resin itu kemudian dipanaskan di dalam tabung ini, divakum cukup lama, sehingga rantai-rantai molekulnya yang pendek itu akan hilang atau nyambung jadi rantai yang panjang. IV itu intrinsic viscosity, jadi apa ya, kekentalan dari polyester pada posisi melting, pada posisi yang mencair, suhu tinggi. IV semakin rendah, itu artinya dia semakin encer. IV semakin tinggi, dia semakin kental. Jadi kalau kekentalannya tidak sesuai untuk aplikasinya, akan mengganggu prosesnya. Contohnya, kalau untuk pembuat bopet film, itu IV-nya sekitar 0,6 sampai 0,7. Untuk injection, IV yang dibutuhkan sekitar 0,7 sampai 0,8 sekitar itu. Arahnya lebih banyak ke 0,8. Kalau yang bottle grade, sekitar 0,8, 0,82. Kalau untuk aplikasi yang lain seperti strapping band, tapi yang diminta adalah strapping band yang sangat kuat, itu IV-nya bisa 0,9 sampai 1. Jadi sesuai dengan karakteristik dari materialnya. Sekilas kira-kira itu yang saya sampaikan, mungkin terlalu cepat, mohon maaf. Tetapi kalau ada pertanyaan silakan. Baik, sudah selesai Pak penyampaian materinya Ya, Pak Pon? sudah cukup, Pak. Cukup. Oke, teman-teman, ini saatnya untuk tanya jawab. Monggo yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ini langsung dimulai Pak Toto. Silakan Pak Toto. Terima kasih Pak Andreas. Salam kenal Pak Alphonse. Iya, Pak Toto. Saya pengguna PET khususnya film Pak. Popet ya, Pak ya? Sekarang sudah mulai ya PET film Pak. Yang diinformasikan Pak Andreas bahwasanya Avon juga pernah di Trias ya Pak. Tapi kan Iya, betul. pernah menjadi supplier saya nih. Oh, oke. Saya fokus ke airpad yang film Pak. Iya, Pertanyaan pertama adalah apakah airpad film itu sudah mass production? Jadi selalu ada atau masih dalam ranah under development untuk airpad filmnya. Jadi tidak banyak orang yang meminta airpad. Kedua, secara quality untuk printing itu ada batasannya nggak Pak? Airpad-nya itu harus berapa persen biar oke di printing, atau memang ya berapapun persen airpad-nya masih oke aja di proses printing Pak? Itu aja dulu Pak. Nanti kalau ada tambahan baik. nyusul ya Pak. Terima Iya. kasih. Setahu saya, Pak ya, kalau airpad untuk film yang digunakan hanya in-house recycle material, airpad. Padahal yang di bidangnya itu ada post-consumer recycle material, recycle pad. Botol-botol yang dikumpulkan oleh pemulung,
macam-macam seperti itu. Itu yang lebih dibicarakan sebagai airpad. Kalau untuk pembuatan bopet film, sangat kecil penggunaannya airpad. Bahkan saya mungkin masih belum tahu ada yang pakai. Kelihatannya tidak. Karena eh, film itu sangat tipis, jadi kalau kontaminasinya agak banyak sedikit, akan sangat mengganggu proses pembuatannya. Jadi kecil sekali, Pak. Di Trias dan di beberapa yang di Indonesia ini setahu saya tidak ada yang pakai yang post consumer airpad. Yang dipakai hanya yang in-house. Waste dari produksinya sendiri. Itu pun kalau begitu kotor dibuang. Kita nggak pakai. Karena menggunakan airpad yang kotor, nanti produksinya sendiri terganggu, menciptakan waste baru. Biasanya tidak digunakan itu. Itu mungkin yang Bapak pakai ya kelihatannya sih mirip-mirip ya seperti Bopet yang pakai ori aja, Pak. Gitu. Di sini? Karena kalau yang in-house, nggak masalah. Itu seperti ori, Pak. Desainnya di dalam. Itu Pak Toto ya. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi Pak Toto pertanyaan? Kalau mungkin just informasi aja Pak Alfons, tahu saya kalau bicara airpad itu tadi sampaikan pad ada pad sering sleeve ya, pad G, gitu Pak Alfons ya. Itu Ya, tak betul. baca sih ada, memang belum banyak, tetapi untuk di sering sleeve itu sudah ada yang menggunakan airpad. Memang perusahaannya belum banyak dan pilihannya adalah di 30%. Dia pure material combine dengan recycle materialnya di 30%. Setahu saya itu sih. Harganya tentu lebih mahal. Itu tambahan aja Pak Tata dan Pak Oke. Alfon. Ya, Pak. Makasih. Monggo teman-teman yang lain yang ingin bertanya, mumpung masih sore. Dari saya Pak. Pak, izin saya, sorry, sebelumnya saya izin jawab yang punyanya pertanyaan Bu Maria Natania tentang MVTR dan O2TR itu, Pak ya. Oh ya, silakan Pak. Material airpad dan pad. Saya rasa O2TR dan MVTR-nya tidak berbeda. Dengan tebal yang sama tidak berbeda biasanya gitu. Karena strukturnya masih tetap sama aja kok. Harusnya tidak berbeda. Oke, itu aja Pak. Makasih. Oke, terima kasih. Artinya mau pure material ataupun recycle material masih 11-12 masih sama ya Pak ya. Iya. Oke. Asal jangan bolong aja Pak ya. Oh, kalau bolang itu mau pure pun ya sudah bablas Pak. Iya, betul. Oke, terima Ya, kasih. silakan. Ya, monggo yang lain ini ada dari oh Bu Maria Natania, ucapan terima kasih sudah siap. Oke, yang lain barangkali ada pertanyaan. Dari saya Pak Andreas. Monggo Pak Ari. Ya, Pak Ari. Ya Pak Alfon. Salam kenal, saya Ari dari Lautan Luas. Pak Alfon. Ya, Ya, salam ini kan kenal Pak kalau Ari. kita gimana? Salam kenal. Ya. Ya, ya Pak. Ya, Pak. Jadi gini Pak, dengan Bapak bercerita tadi, Pak Cani juga cerita, ini kan timbul kita berpikir apa usaha yang bisa apa namanya ciptakan dari diskusi ini juga Pak. Jadi kan saya berpikir modal nih Pak, kalau untuk kita nanti mungkin dari tadi ada beberapa langkah, sebenarnya secara sederhana Pak, berapa modal untuk bisa bikin usaha seperti ini. Mungkin nggak sampai yang proses apa namanya tadi ya ada apa pemisahan, atau mungkin yang paling sederhananya lah Pak. Biar ceritanya gini Pak, di RT saya itu sedang ada pemilahan sampah Pak. Jadi untuk plastik-plastik dipilih nanti dipisahkan. Nah tentu kan ini cocok banget nih Pak diskusi ini dengan RT kami yang sedang memisahkan apa namanya botol-botol minuman gitu nih. Cuman apakah sampai di situ, apakah mungkin ada proses berikutnya yang secara ekonomi ini lebih menguntungkan dan memberdayakan masyarakat juga gitu Pak. Terima kasih. Kalau processingnya Pak ya, recyclingnya, saya rasa itu cukup cukup sulit dan membutuhkan modal besar. Itu biasanya pabrik Pak. Tetapi kalau Anda bisa melakukan pemisahannya dengan baik,
Saya rasa Anda bisa menjualnya dengan harga yang lebih kompetitif, lebih bagus. Jadi materialnya jangan dicampur-campur. Polyester sendiri, OPP sendiri, LLDPE sendiri, dipisah-pisahkan. Dengan beberapa teknik Anda bisa mengenali sebetulnya. Itu OPP, itu PET, itu LLDPE, bisa dikenali. Dicoba aja Pak, dipisahkan semaksimal mungkin. Seperti polyester, itu density-nya 1,4. Jadi kalau dicelup ke dalam air pasti tenggelam. Kalau OPP, itu density-nya 0,91. LLDPE sekitar 0,92. Itu pasti kalau dimasukkan air, pasti dia akan ngapung. Nah, itu bisa langsung dipisahkan. Kalau PVC, kalau dibakar pasti dia akan mati sendiri karena dia punya sifat flame retardant dan jadi hitam biasanya. Nah, itu bisa dipisah-pisahkan. Kalau Anda bisa memisahkan dengan baik, biasanya lakunya lebih lebih bagus. Mungkin itu ya saran saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Alfon untuk jawabannya. Oke, cukup Pak Ari pertanyaannya. Cukup, cukup. Cuma saya tertarik pertanyaan Pak Ari, kalaupun bisa melakukan rumah ke rumah ya di RT saya juga, jualnya kemana Pak Ari? Sorry Pak, sorry yang putus-putus. Nah, kalau seandainya tadi yang Pak Ari idekan di RT-nya tadi ngumpulin, jualnya kemana? Apakah di Indonesia sudah ada yang bisa menerima itu hasil Iya pemisahan? Pak, belum lama kan kita pernah diajak ke ini pabrik ya, yang masih grup sama Dynapack sama Coca-Cola juga bersama sama mereka. Memang apa namanya, mereka sangat membutuhkan pengepul-pengepul itu ya, apa namanya sampah yang tadi kata Pak Alfon udah dipilah-pilah itu ya dari ini. Nah, cuman apakah ya tadi sebenarnya pertanyaan saya cukup hanya dipilah saja atau mungkin di grinding atau di apa sehingga punya nilai yang lebih nih gitu sebenarnya sih. Tapi kalau untuk ininya sudah ada sih di ini Pak Andreas yang menerima gitu perusahaan gitu. Di Indonesia sudah ada Pak ya? Udah ada Pak. Oke. Menarik sih sebetulnya, jadi peluang bisnis yang lain. Monggo. Ini Pak Andreas, sorry, ini kan berawal dari pemikiran kemarin belum saya kan wanita, mereka juga punya alat recycle seperti itu. Nah, di belum lama saya lihat di TV itu di Banyumas itu kan mereka udah mengolah untuk berbagai macam plastik ya, sampah itu, sampai paving block, macam-macam lah ininya. Ya. Intinya pemberdayaan itu jadi luar biasa. Nah, kita kan memang udah lama berkecimpung di plastik seperti ini. Tentunya ada Pak Alfon, Pak Cani ini menambah pengetahuan yang lebih tentang recycle seperti ini. Tentu ya, saya berharap memang ada ide-ide yang memang bisa kita kerjain gitu loh Pak Andreas. Oke, ya. Siap Pak Ari, terima kasih. Pak Alfon, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Maria Natania. Beliau berada di luar, jadi lewat chat nih saya bantu untuk saya sampaikan. Mau tanya Pak, tadi disinggung APAT dan SEPAT itu perbedaannya apa ya? Apakah peruntukannya? Apakah recycle pad, APAT, dan SIPAT bisa digabung? Karena sebenarnya struktur dasarnya sama. Monggo Pak Alfon. Ya, aplikasinya aja yang beda. Jadi semuanya itu PET polyester. Tetapi bentuk mol itu ada yang amorfous. Dia kecenderungannya bening, tetapi dia tidak bisa apa namanya tahan temperatur agak tinggi. Begitu agak tinggi dia sudah agak lengket, mengkerut. Jadi kalau botol PET Anda coba isi air panas, udah pasti langsung dia mengkerut, gak karuan. Seringgit Pak ya. Karena memang sifatnya itu amorfous, tidak bisa stabil pada temperatur tinggi. Nah, PET kalau perlu botol atau yang seperti itu yang perlu temperatur tinggi, harus diubah bentuk molekulnya menjadi crystallized. Jadi si PET itu adalah crystallized PET, sehingga dia akan menjadi lebih stabil di temperatur tinggi juga nggak berubah posisinya. Dimasukkan microwave masih bisa, hanya nanti warnanya akan jadi putih, Pak.
jadi nggak bisa transparan. Opak Itu tuh, yang betul opak itu Pak, atau hanya opek, ya forum? seperti putih susu gitu. Oke. Jadi polyester ini, kalau tadi kan saya sempat apa namanya sampaikan ada proses quenching namanya. Jadi didinginkan mendadak dari apa namanya bentuk melt masih leleh itu langsung didinginkan. Itu quenching. Itu membentuk amorphous dan warnanya bisa bening. Tetapi kalau didinginkan pelan-pelan, dia akan menjadi crystallized. Warnanya jadi putih susu gitu, keras dan apa namanya lebih brittle. Itu kalau iPad dan CPAD. Nah, ada satu lagi kalau film biopet itu bio oriented apa namanya polyester yang ditarik di MD dan TD hanya itu semi crystallized. Jadi mungkin sekitar 60% crystallized-nya. Jadi masih bening tapi juga sudah cukup tahan temperaturnya agak tinggi. Makanya bisa untuk printing, di printing, di drying, dilaminasi, di ekstru masih bisa. Itu semi crystallized. Tetapi biasanya tipis-tipis, jarang sekali yang tebal. Kalau biopet film paling-paling 100-200 mikron udah sangat tebal. Tapi kalau iPad, CPAD itu bisa sampai 1 mili, 1000 mikron, 2000 mikron masih ada. Itu bedanya. Jadi aplikasinya yang berbeda. Tapi saat Itu di boleh ya. recycle boleh digabung Pak ya? Boleh, boleh. Begitu di recycle, semuanya akan balik sebagai PET lagi, Pak. Sama semua. Oke. Terima kasih Pak Alfon. Ya. Selamat di jalan, Bunda Maria. Hati-hati di jalan. Oke, yang lain teman-teman, masih ada waktu. Kita sampai jam berapa nih, Pak Teguh? Kita jam 2. Ya cukup menarik ya. Sekarang di kalau saya kebetulan juga bikin produk sleeve beralih ke PET ya, bermula dari PVC. Jadi PET mungkin biasa atau apa, Pak? PETG eh, atau PET biasa? PETG. Dan justru yang saya Oke, tanyakan ke Pak Alfon, apakah ada sering sleeve PET tapi yang bukan PETG? Karena nggak ada, Pak. Nggak bisa saya rasa. tidak bisa ya. Karena Iya, kan beberapa negara kan gliserinnya itu kan dihindari di satu sisi. iya. Udah mulai banyak yang pakai, Pak, karena itu kan mahal sekali PETG. Lumayan, Pak. Barangkali Iya, dibanding nanti PVC kan jauh ya. ya, ya, ya. Nah, Lumayan kita sekarang tren barunya pet string, Pak Alfon. gimana Pak? Pak Teguh? Iya, tren barunya di teman-teman sekarang di pet string karena PVC sudah mulai dilarang sebetulnya udah mandatori ya sebetulnya. Iya. Ya, tapi di Indonesia memang uh, harga masih jadi hal yang tetap uh, concern mereka. Betul. Tertentu baru ke patching. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Toto. Moga Pak Toto bertanya langsung saja. Pak Toto. Oh, Kirain Pak oke. Andes mau bacain. Ah, bisa aja Ya, Pak saya Andes. saya harus Pak, hormat sama Pak Sekjen ya. Salah nanti saya. ini emang bener ngapak ini sekarang ini. Iya kan katanya ngapak. Ya, Info Pak Alfon. PO ngapaknya Iyo, panjang. Keluarin dong kayak, kayak, ngapaknya. kayaknya harus ngapak-ngapak lagi Pak. Kapan-kapan Pak. Siap, Seru nih Pak. siap, siap. Pak Alfon satu Pak. Saya pernah dengar yang namanya biopet Pak. Karena kita mau ke arah sustain, kadang-kadang pet juga diminta yang ada bionya. Emang sudah ada Pak biopet di Indonesia Pak? Atau yang sebelum itu juga tambahannya adalah secara proses bionya itu dari mana sih Pak? Kan sama-sama dari polietilen tereptalat gitu ya. Bionya itu dimasukkannya Ah, di ya. mana? Dari apa gitu Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Ya, saya masih nggak punya informasi banyak soal biopet, Pak. Karena bio itu ada dua sebetulnya.
dia bisa degradasi karena seperti kena bakteri dia hancur, atau bisa pakai okso. Oksodegradasi artinya dia kalau kena ultraviolet, kena oksigen, dia itu hancur. Sorry. Cuman hancurnya itu bukan degrade ya, bukan karena terurai seperti bakteri itu, tapi hancur jadi kecil-kecil gitu, jadi nanopartikel. Saya nggak tahu yang di Indonesia seperti apa ini. Saya juga nggak terlalu ikuti yang kalau biopet. Pak, Oh, ini jadi mikroplastik gitu dong, Pak. Saya mungkin Iya, benar. nambahin sedikit ya. Jadi sebenarnya ada dispute antara bio-PET dan biodegradable PET. Kalau biodegradable itu berarti si plastiknya itu ketika dia apa namanya ya by the time gitu ya, dia akan terdegradasi oleh apa namanya microbe gitu kan, mikroba seperti Iya, yang tadi mikroba. dikatakan oleh Pak Alfons. Baik itu tadi saya singgung sih. Jadi yang renewable feed. Jadi feedstocknya itu yang dia renewable, jadi biomass misalnya kan ada apa namanya sekarang membuat si plastik base itu kan dari tebu, bahan bakunya tebu gitu kan, terus kemudian dibuat jadi biopetroleum gitu kan, biopetroleum, kemudian petroleumnya itu yang nanti dari prosesnya dari monomer menjadi polimerisasi gitu sih Pak, jadi bio-PET. Tapi mungkin saat ini kalau bio-PET yang buat botol sama kayak Pak Alfons sih saya belum dapat visibility khususnya di Indonesia, tapi kalau di luar mungkin sudah dia mulai mengembangkan gitu, karena isunya terkait bio ini satu dari si feedstocknya dia masih rebutan nih antara untuk pangan dan juga untuk si ya bio-bio itu entah dari biodiesel, bio apa itu isunya seperti itu. Kemudian juga apa namanya ya feedstocknya juga kan. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya oke lah dari tebu berarti kan butuh lahan yang banyak, kemudian kayak gitu. Jadi sebenarnya is it sustain? Maybe yes, tapi apakah beneran sustain? Ya belum tentu juga. Ternyata kalau misalnya ternyata butuh lahan banyak atau sawit gitu, akhirnya hutan kita dibabat habis-habisan untuk biobase, jadi ujung-ujungnya juga nggak sustain gitu, jadi itu masih jadi perdebatannya masih banyak juga gitu arahnya sih gitu. Iya, makasih banyak tambahannya Bu Chani. Tapi belum ada tren ke arah sana yang masuk ya Bu ya, ke bio gitu ya Bu. Iya, kayaknya belum Pak, karena satu juga yang ketiga selain itu kayaknya akan lebih chemical RPT aja tuh lebih mahal daripada mechanical. Untuk bio juga akan lebih mahal lagi sih secara cost-nya. Gitu. Ujung-ujungnya kas ya Bu Chani ya. Iya, UUD Pak. Oke, terima kasih Pak Alfon, Bu Chani, Pak Toto. Barangkali yang lain ini senior-senior saya ini belum ada suaranya nih Pak Teguh. Ada Pak Tustus, dari timur Pak Ruslan. Nah ini gimana ini? Moga Pak Henry, moga mumpung ada waktu. Bu Dame, halo Bu Dame. Pak Ruslan, Pak Tustus, atau teman-teman yang lain, moga silakan. Kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit sebelum kita tutup. Nah, ini malah ada message dari Bu Dame di Medan sudah mau subuh. Emang bedanya jauh ya sini sama Medan ya. Oke, cukup teman-teman? Cukup Pak. Cukup ya? Oke, jika cukup tidak ada pertanyaan lagi. Oh, bentar ini. Oh, Bu Dami WA, sorry, message Pak Alfon kalau PET apa bisa ditambah OXO gitu ya? Semoga Pak Alfon. Wah, belum tahu kalau saya untuk oksonya ya. Eh, rasanya masih LLDPE yang lebih banyak kalau okso ini. Kelihatannya Ya Pak ya. ya mungkin bisa, tapi ya masih belum belum umum kelihatannya. Dia bisa hancur karena UV atau oksigen ini. Okso kan ini hancurnya karena itu, bukan karena mikro.
Saya kurang tahu, tidak banyak informasi yang saya punya untuk ini. Kalau untuk PETG proses daur ulangnya sama dengan PET sama. Hanya PETG sangat sangat apa namanya sensitif kalau dipanaskan dia akan lengket. Karena PETG sifatnya sering satu dan kedua adalah heat sealable. Jadi heat sealable PET itu PETG. Oke, itu Pak. Baik, Silakan. terima kasih Pak Alfon. Sebelum kita tutup mungkin dari Pak Teguh ada pertanyaan? Cukup Pak Andreas, very good job. Oke, sekali lagi kita cukupkan di sini, teman-teman, ngapak kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bu Chani, terima kasih untuk Pak Alfon yang sudah memberikan materi ke kami semua. Mungkin Semoga ada materi closing Sama-sama, statement Pak. dari Pak Alfon dan Bu Chani, Pak ya, Andreas sebelum kita tutup oh, acara. ya Pak. Jadi sebelum kita tutup, closing statement dari Bu Chani, Pak Alfon dan juga panjenengan Pak, saya minta jangan khawatir bagian the last speaker. Monggo Bu Chani, Aduh, saya enak bawang aja Pak. kata buat kami. Saya enak bawang aja Bang. Pak Alphonse dulu aja deh Pak. Atau Iya, pinsut dulu. Terima Pak kasih Alphonse aja. semua sudah saling ngobrol, diskusi. Ini kan hanya apa namanya sharing aja. Jadi saya memberikan informasi yang saya tahu, saya juga belajar banyak dari informasi yang lain. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Alfon. Moga Bu Chani. Oke, ya terima kasih untuk kesempatannya dari tim PDF apa namanya. Sebenarnya sih waktu itu iseng aja sih pengen share tentang RPT, tapi nggak nyangka ternyata yang bertanya juga lumayan banyak, berarti antusias ya, dan apa namanya semoga apa namanya sustainability issue ini kedepannya bukan cuma apa ya beauty contest kayak apa ajang promo mana yang lebih terlihat peduli lingkungan, tapi memang kita memberikan dampak ke lingkungan melalui circularity dari plastik ya, terutama yang susah terrecycle apa degradasi oleh alam. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Bu Chani. Moga Pak Teguh. Pak Alfon, Bu Chani, saya sangat berterima kasih malam ini luar biasa. Dan ini bukan yang pertama dan terakhir Pak Alfon, Bu Chani, jadi tenang aja. Nanti kita akan bikin session berikutnya karena ya recycling itu bukan hanya soal gimmick marketing, tetapi menjadi suatu kebutuhan, apalagi PET itu unlimited recycling. Sekarang di beberapa kota termasuk di Bekasi, di Delta Mas, ya, salah satu produsen terbesar minuman karbonasi sudah install pabrik recycle PET 2 tahun yang lalu. Ya, kalau saya sebut nama adalah owned by Dynapack, working with Coca-Cola. So recycling bukan hanya soal gimmick marketing, tapi recycling adalah kebutuhan. Karena kita mau bumi kita makin terjaga, karena kita ingin anak cucu kita nanti menikmati bumi ini dengan lebih baik. Jadi kita jangan merusak, sebisa mungkin kita gunakan knowledge kita untuk menjaga bumi kita dengan recycling dan seterusnya. Thank you, terima kasih Pak Alfon, Bu Chani, Pak Moderator luar biasa, dan saya pengen malam ini Pak Sekjen PDF speak 1-2 menit. Ini luar biasa, Pak Sekjen PDF itu sibuknya ngalang-ngalin Pak Prabowo, ngalang-ngalin Presiden. Silahkan Pak, 2 menit. Suaranya belum keluar Pak. Atau mic-nya. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Teguh, Pak Andreas yang telah membantu. Saya sibuknya bukan sibuk kayak Pak Prabowo, Pak. Masih anak bawang. Terima kasih Pak Eka yang selalu mensupport saya, membantu saya
menggantikan saya tugasnya sebagai sekjen. Pesan dari saya satu, yang tujuannya didirikan PDF ini adalah salah satunya seperti ini, Pak. Makanya tadi ada salam PDF yang dibawakan sama Pak Andreas. Semoga tujuan ini tetap berlangsung sesuai dengan niat didirikannya PDF. Kita saring-saring terhadap dunia packaging sesuai dengan conduct yang sering di-share juga sama Pak Eka. Pengetahuan yang kita punya, kita sharing ke anggota sebagai benefit di member PDF. Satu pesan berikutnya adalah kita kemarin sebelah dari kopi dulu awal berdirinya PDF, Pak Said juga ikut di PDF. Beliau master juga di bidangnya. Beliau sudah meninggal di kita. Dan yang saya bukan sesalkan, sedihkan adalah sudah banyak di-share, tapi mungkin masih banyak yang belum di-share. Tapi yang kita jadi yang di PDF ini yang masing-masing punya ilmu, berharap kita bisa saling berbagi ilmu yang kita punya, berikan tim member PDF. Ya, itu Pak. Terima kasih. Berharap PDF makin memberikan share yang lebih banyak dibandingkan dengan sebuah buku. Terima kasih. Oke, mungkin untuk terakhir ini kita mohon untuk peserta jangan live dulu. Kita akan ada sesi foto bareng ya, foto online ya. Saya tampilkan bentar. Open cam ya, Ya, Pak Eka. oke. Ya mungkin semuanya bisa diaktifkan untuk videonya. Oke, tim sekretariat bisa take a picture sebelum kita tutup. Oke, semua. Pak Tustus, mana nih Bu Dameh? Pak Ivan? Pak Suswanto? Kameranya error, Pak. Sorry, Pak. Oh, iya. Kameranya error, Pak. Oke. Nggak bisa kebuka. Sama saya juga error, Pak. Ya. Oke, Iya. siap. Ya. Satu print screen ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, ya. Ini lagi. Wait, bentar. Oke. Oke, sekali lagi. Siap, ya. 1, 2, 3. Oke, ya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, Ah. terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi, Andreas, closing Bu Andreas, silakan. Ya. Semoga ilmu yang kita terima malam ini bermanfaat. Sekali lagi untuk Bu Jani, Pak Alfon, Pak Teguh, dan teman-teman dari PDF. Kita ketemu di ngapak berikutnya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Malam, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udah closing. Udah pas jamnya 20. Kalau bulan jadi untuk membuat sekjen PDF nongol dan bicara itu harus ada webinar dulu.